Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya membuat video pembelajaran matematika kelas rendah. Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Iin Mutmainah dari Prodi PGSD semester 1 STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Nah, di sini kakak akan sedikit mengajarkan pelajaran matematika di kelas 3. Doa sebelum belajar. Nah, langsung saja kita akan belajar materi tentang pecahan. Nah, ada yang udah tahu apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang dilambangkan dengan A per B, ya. Di mana A ini disebut dengan pembilang dan B disebut dengan penyebut, ya. Nah, jadi yang atas ini disebut dengan pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut. Langsung saja, misalkan ada sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini belum diapa-apakan ya. Lingkaran ini masih utuh dan nilainya itu 1. Jika lingkaran ini dibagi menjadi 2 atau dibelah, dan yang diarsir ini nilainya 1/2 ya. Dari mana 2 ini? 2 dari potongan lingkaran tersebut ya, 1/2. Nah, jadi 1/2 atau setengah. Nah, terus misalnya ada sebuah lingkaran, kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini kakak mengarsir 2 bagian saja. Nah, yang diarsir ini disebut dengan pembilang 1/2. Berarti 2 per jumlah potongan lingkaran tersebut. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 4. 2/4. Ini disebut 2/4. Nah, masih ingat kan? Yang atas itu disebut dengan pembilang dan yang bawah disebut dengan penyebut ya. Nah, misalkan adik-adik dikasih tugas oleh ibu guru di sekolah, misalkan suruh gambarlah sebuah pecahan yang nilainya 3/6 misalkan ya. Nah, gimana tuh cara menggambarnya? Di sini kakak akan memberikan sebuah gambar, contohnya gambar persegi panjang ya. Gambar persegi panjang. Nah, bisa juga dengan lingkaran atau gambar apapun. Yang penting dibagi sama besar ya, nggak boleh berbeda. Nah, di sini kan 3/6. Di sini kita bagi persegi panjang ini potong menjadi 6 bagian. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, yang diminta itu 3 bagian saja kan? Nih, 3 pembilangnya. Nah, kita yang 3 ini kita arsir. Nih, kayak gini, 1. Di sini nggak apa-apa ya, 2, 3. Nah, 3 bagian ini nilainya adalah pembilang.
Jadi 1, 2, 3. 3 per jumlah kotak tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 per 6. Nah, adik-adik udah pada bisa kan cara membacanya? Ini 3 per 6. Atau kayak gini. Nah, ini dibaca atau disebut dengan 8 per 5 ya. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, kita hapus dulu ya. Selanjutnya yaitu pecahan senilai. Apa sih pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Misalkan kayak gini, 2 per 3. Atau gini, tentukan 3 pecahan senilai dari 2 per 3. Gimana nih cara jawabnya? Caranya seperti ini. 2 per 3 kita kalikan dengan angka 2 terlebih dahulu. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, 4 per 6 hasilnya. 4 per 6 ini kita bawa ke sini. 4 per 6. Yang selanjutnya, ini baru yang pertama. 2 per 3 dikali 3. 2 per 3, 2 kali 3 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 6 per 9 kita bawa ke sini lagi. 6 per 9. Yang terakhir, karena di sini ditentukan 3 pecahan. Yang terakhir 2 kali 3, 2 dikali 4. 3 dikali 4 juga ya, harus sama. 2 dikali 4 sama dengan 8. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, bawa lagi ke sini, 8 per 12. Nah, seperti ini. Nah, misalkan ibu bisa nggak berurutan kayak gini, 2, 3, 4? Bisa. Misalkan langsung kayak gini, 2 per 3 dikali 6 misalkan. Dikali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, 12 per 18 ini senilai dengan 2 per 3. Nah, inilah yang disebut dengan pecahan senilai. Nah, jadi sudah bisa ya. Jadi harus dikalikan terlebih dahulu caranya. Dan pembilang dan penyebutnya ini dikalikan harus dengan angka yang sama supaya menjadi pecahan yang senilai. Nah, kalau misalkan ada soal lagi seperti ini, misalkan hapus dulu ya. Misalkan soalnya seperti ini, 2 per 5 sama dengan titik-titik per 10. Nah, gimana nih cara ngisinya? Caranya gampang, kayak gini ya. 10 kita bagi dulu ke angka 5 ini. 10 dibagi 5 berapa? Kita cari perkalian 5 yang hasilnya 10. Berarti 5 dikali 2. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka 2 yang di atas ini kan harus dikalikan dengan angka yang sama tadi tuh. Jadi 2 harus dikalikan dengan angka 2 lagi, sama kayak 5. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi 4 per 10. Gitu caranya. Skip lagi teh. 3. Nah, misalkan
ada lagi pertanyaan, tapi pertanyaannya kayak gini, misalkan berupa tulisan, nih ya. Misalkan, ibu mempunyai sebuah kue. Ibu mempunyai sebuah kue, dipotong menjadi 10 sama besar. Dipotong menjadi 10 sama besar. Nah, 3 bagian dimakan Udin. 3 bagian dimakan Udin. Lalu, berapa bagian dari pecahan yang dimakan Udin? Nah, berapa bagian dari pecahan yang dimakan Udin ini tadi? Caranya kayak gini. Ibu itu tadi kan mempunyai satu kue yang dipotong menjadi 10 ya. Kita buat sebuah persegi aja biar gampang. Dipotong, saat ini satu kue. Ibu potong menjadi 10 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 potongan ini yang ibu potong tadi dimakan 3 bagian sama Udin. Kita arsir. Yang diarsir ini yang dimakan Udin. 1, di sini nggak apa-apa. 2, 3. Nah, jadi pertanyaannya, berapa bagian dari pecahan yang dimakan Udin? 3 yang dimakan Udin per bagian pecahan yang dimakan Udin tadi ya, jumlah potongan yang ibu potong. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 per 10. Jadi gini cara menjawabnya. Nah, demikianlah materi pecahan pada kelas 3 kali ini. Semoga dapat dimengerti ya oleh adik-adik. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan sederhana dan pecahan senilai. Baiklah, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.